Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali memeriksa Menkominfo Johnny G. Plate. Pemeriksaan dilakukan dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Plate diperiksa untuk kedua kalinya sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo tahun anggaran 2020-2022. Johnny G. Plate tiba di gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 8.45 WIB dan langsung masuk ke dalam gedung tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Kejagung mendalami 4 poin dalam pemeriksaan, yakni tanggung jawab pengguna anggaran, perencanaan pembangunan BTS Kominfo, dugaan manipulasi kemajuan proyek, dan dugaan adik Johnny G. Plate menerima fasilitas. Dalam pemeriksaan pertama 14 Februari yang lalu, Plate dicecar 51 pertanyaan selama 10 jam. Dan usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam, Johnny G. Plate mengatakan telah memberikan jawaban dan keterangan sebagai saksi atas pertanyaan yang disampaikan penyidik Kejaksaan Agung sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan saksi dan penetapan tersangka. Kejagung akan segera melakukan gelar perkara. Terkait dengan proyek Base Transceiver Station di Kominfo, saya sebagai warga negara dan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika mempunyai kewajiban untuk memenuhi pemanggilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia demi penyelenggaraan hukum yang baik dan benar. Saya telah memberikan keterangan-keterangan atas dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh aparat penegak hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari pagi hingga siang sore hari ini. Keterangan-keterangan yang diberikan adalah keterangan-keterangan yang saya tahu, yang saya pahami, dan yang menurut saya benar sebagai saksi. Itu telah saya lakukan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, yang terkait dengan substansi materi dan prosesnya menjadi kewenangan dan domain Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sehingga dengan sangat menyesal saya mohon agar rekan-rekan media memahami bahwa saya tidak bisa melaksanakan tanya dan jawab karena ini menyangkut proses hukum yang masih panjang. Dari hasil pemeriksaan kami anggap cukup dan selanjutnya kami akan melakukan gelar perkara dalam waktu yang secepat-cepatnya untuk menentukan sikap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, barangkali ada pertanyaan. Oh ya, saya tambahin, pada hari ini kita melakukan pemeriksaan saksi lain sebanyak 6 orang, 1 dari Kominfo, 3 dari Bakti, dan 2 dari pihak swasta. Untuk keterangannya kita perlukan dalam rangka untuk memperkuat bukti-bukti yang ada. Demikian. Terkait dengan posisi adiknya, sesuai dengan keterangan masih kita dapat. Ya, korupsi BTS 4G Kominfo telah merugikan negara mencapai 1 triliun rupiah, bukan angka yang kecil, dan sejauh mana Kejagung harus melakukan pendalaman terhadap kasus ini, dan apakah mungkin akan ada tersangka baru dalam kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan juga Informatika ini. Kita akan diskusikan bersama dengan Tibiko Zabara, peneliti dari Indonesian Corruption Watch atau ICW. Selamat malam, Bang Tibiko. Selamat malam, baik, Mas Renhat. Baik, Bang Tibiko, sudah banyak saksi yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung, tersangka juga sudah ditetapkan, dan khusus Menkominfo 2 kali dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Apa catatan dari teman-teman ICW kasus korupsi Bakti Kominfo ini? Baik, terima kasih. Ya, pertama tentu kami mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung gitu ya, dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk juga Menteri Kominfo Johnny G. Plate gitu ya. Karena apa? Karena
kami ingat betul ketika beberapa bulan lalu isu ini mulai menguat, kami dari ICW mendesak agar ada proses pemeriksaan yang komprehensif terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam korupsi BTS dan infrastruktur pendukungnya. Kenapa demikian? Karena kasus ini kan sebetulnya kalau kita lihat merupakan kasus yang muncul ketika salah satunya ada keterlambatan dalam proses pembangunan tower BTS atau Base Transceiver Station gitu ya di daerah-daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terpencil. Nah, yang perlu diingat teman-teman sekalian bahwa sebetulnya upaya yang dilakukan ini kan pembangunan tower BTS maksud saya ini kan sebenarnya kan upaya untuk memberikan pemenuhan hak atas informasi ya kepada saudara-saudara kita yang ada di wilayah terluar tentang akses ataupun adanya transformasi digital seperti itu. Nah, ketika kasus ini mencuat, tentu ini memang sangat mencederai gitu ya, terutama ini tentu akan menghambat upaya yang ingin dilakukan untuk memberikan pemerataan terhadap jaringan komunikasi misalnya. Nah, kasus ini yang kemarin kan setidaknya sudah ada 5 tersangka, Mas Reinhardt gitu ya, baik dari Direktur Bakti maupun pihak-pihak swasta gitu ya. Jika melihat konstruksi dari kasusnya, saya ingin sedikit saja memberikan beberapa catatan gitu ya, bahwa kasus ini berdimensi pengadaan barang dan jasa gitu ya. Dalam hal ini Bakti kan merupakan badan BLU gitu di bawah Kementerian Kominfo yang sebetulnya dibentuk untuk memberikan melaksanakan maksud saya proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan yang teknis seperti itu. Nah, yang patut diingat bahwa Bakti ini dalam kerangka regulasinya di Peraturan Menteri Keuangan gitu ya, dia punya BLU maksud saya, BLU itu berada juga tanggung jawab di bawah kementerian terkait, dalam hal ini menteri dan juga sekjen, sehingga ketika kita bicara soal ini berdimensi pengadaan, menteri di sini dia sebagai PA atau pengguna anggaran dan KPA-nya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dalam hal ini Direktur Bakti. Maka dalam konteks ini pemeriksaan yang komprehensif itu sangat relevan seperti itu untuk dilakukan. Begitu Mas Reinhardt. Baik, Bang Tibiko, kalau dimensinya adalah pengadaan barang dan jasa ya, apakah ini mungkin bisa sampai ke level pucuk pimpinan kementerian, dalam hal ini Menkominfo, terlibat dalam kasus korupsi ini, mengingat 2 kali sudah dipanggil oleh kejaksaan? Ya, tentu ini sekali lagi balik pada bagaimana Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan atau penelusuran terkait dugaan tidak hanya dalam konteks proyek gitu ya, tapi juga dalam konteks aliran dana gitu ya. Yang patut diingat sebetulnya bahwa menteri itu punya tanggung jawab yang besar terhadap jalannya BLU di bawah kementerian, dalam hal ini misalnya Bakti, sehingga tanggung jawab itulah yang kemudian harus ditelusuri lebih lanjut apakah memang ada dugaan keterlibatan menteri misalnya, ataupun misalnya pihak-pihak lain di dalam Kementerian Kominfo. Maka saya kira disinilah peran kejaksaan yang sebetulnya sangat-sangat penting gitu ya, memastikan apakah ada mens rea atau perbuatan melawan hukum yang diduga melibatkan menteri gitu ya. Apalagi ini kan prosesnya sebetulnya sudah cukup banyak pihak yang diperiksa gitu ya, baik swasta maupun dari Kominfo itu sendiri. Tapi yang perlu diingat bahwa kasus ini kan sebetulnya kejaksaan juga sudah menyampaikan bahwa salah satunya ada indikasi persekongkolan dalam tender gitu ya, dan juga permufakatan jahat ini yang kemudian menjadi salah satu kasus yang tindak pidana yang disangkakan terhadap sejumlah tersangka seperti itu. Nah, itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan satu lagi Mas, yang sebetulnya juga ini sangat menarik, BPK sebetulnya sudah sudah melakukan pemeriksaan. Jadi teman-teman mungkin perlu tahu juga
bahwa LHP BPK yang dirilis di awal Januari lalu terkait dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu LHP DTT ini, salah satunya sebenarnya menemukan adanya indikasi persekongkolan dalam tender dan juga penyedia yang diduga tidak memenuhi kualifikasi. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang patut ditindaklanjuti ketika kasus ini kemudian mencuat dan kemudian sudah ada penetapan tersangka seperti itu. Oke, aliran dana kemudian disebut-sebut diterima oleh adik dari Menkominfo, bahkan yang bersangkutan sudah menyerahkan uang begitu ya kembali ke Kejaksaan Agung. Ini fakta menarik juga sebetulnya ya, Bang Tibiko. Artinya sudah bisa ditelusuri sebetulnya ya, ini permufakatan jahatnya melibatkan siapa atau bagaimana? Ya, ini sebenarnya jadi pertanyaan di publik gitu ya, yang sebenarnya perlu penjelasan lebih lanjut gitu ya, bahwa kok tiba-tiba muncul kejaksaan memanggil adik dari Johnny G. Plate, lalu kemudian sudah dilakukan pengembalian dan ternyata ada pengembalian uang fasilitas. Nah, ini yang harusnya patut ditelusuri dan saya kira proses ini kejaksaan harus sangat-sangat jeli gitu ya. Apakah misalnya pemberian uang tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus dibuktikan gitu ya. Dan dalam kapasitas apa misalnya saja, kan informasinya kan bahwa uang itu kan dari Bakti gitu ya. Dalam kapasitas apa kemudian yang bersangkutan diberikan fasilitas atau uang seperti itu. Dan sekali lagi, kalau dalam tindak pidana korupsi pengembalian kalau terbukti melakukan tindak pidana, tentu pengembalian itu tidak menghapuskan tindak pidana tersebut gitu, sehingga inilah yang kemudian rasa-rasanya harus segera dibuktikan oleh kejaksaan yang hari ini sudah menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara gitu ya terkait kasus ini gitu ya, karena sudah cukup banyak pemeriksaan yang dilakukan oleh jaksa dan termasuk juga nilai potensi kerugian negara gitu ya, dari nilai proyek sekitar 11 triliun ini kan, 9, sampai 11 triliun ini kan, kalau informasi dari kejaksaan ada potensi kerugian 1 triliun. Nah, itu yang kemudian kan masih akan ditelusuri lebih lanjut. Dan ini sebenarnya pentingnya pelibatan pihak lain gitu dalam hal ini, misalnya BPK, untuk memastikan berapa sebetulnya nilai potensi kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini, seperti itu, begitu Mas Reinhardt. Karena akan ada gelar perkara artinya Anda juga meyakini bahwa akan ada tersangka baru ya? Ya, betul sekali. Harapannya ketika ada gelar perkara nanti tentu ada penetapan tersangka yang akan lebih levelnya lebih lengkap gitu ya, dalam artian karena kan banyak pihak sebetulnya yang terlibat dalam proyek ini gitu ya. Misalnya dari lingkungan Kominfo sendiri, ada kemudian dari Bakti, ada kemudian dari pihak swasta, yang itu tentu harus dibuktikan satu persatu gitu. Apakah misalnya yang bersangkutan melakukan tadi gitu ya dugaan permufakatan jahat, apakah kemudian ada persekongkolan atau ada benturan kepentingan atau konflik kepentingan dalam proses pengadaan ini. Nah, inilah yang tentu kita masyarakat juga harus memantau, karena sekali lagi ini adalah proyek yang menjangkau daerah terpencil 3T tadi. Tentu kalau dari target yang awalnya 7.904 gitu ya proyek gitu ya, dengan goal atau tujuan besar satu desa satu tower seperti itu kan, ini kan sebetulnya punya nilai kebermanfaatan yang sangat tinggi kalau ini diterapkan, diimplementasikan dengan benar seperti itu. Nah, Oke, artinya lebih lengkap atau lebih tinggi ini levelnya yang akan jadi tersangka baru, Bang Tibiko? Ya, saya kira ini bergantung tadi ya pemeriksaan gitu ya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi yang juga tidak kalah penting, aparat penegak hukum tidak hanya mengungkap
pelaku lapangan gitu ya, tapi juga aktor utama. Nah, sehingga ini yang perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut Ya. gitu ya, dengan beberapa pendekatan termasuk Oke. juga dengan instrumen pencucian uang gitu. Saya kira ini sangat-sangat penting dilakukan demikian, Oke, Mas. kita akan tunggu siapa tersangka baru yang akan ditetapkan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan korupsi BTS 4G di Kominfo. Terima kasih banyak Bang Tibiko Zabar sudah berbagi perspektif bersama dengan kami di MNC News Prime pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetap bersama kami di MNC News Prime.